Di desa juga mulai tahun ini kita sudah ada membuat program untuk gerbang kampung itu. Kalau kemarin fokus kita anggaran itu di desa, ini kita lebih fokus ke bawah lagi. Ada anggaran yang memang kita letakkan di kampung. Ini akan dikelola bersama Kades, Lurah, ya, bersama RT dan RW dalam rangka program-program padat karya juga. Petani nelayan bisa pinjam dana tanpa harus membayar bunganya, karena bunga banknya akan disubsidi stimulus dari anggaran APBD. Insya Allah di APBD perubahan ini kita akan mensubsidi hampir 5 miliar untuk membayar bunga bank. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan Bapak Kapolres Bintan beserta Bapak Kapolsek dan seluruh jajaran dari Polres yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya para kepala OPD yang juga hari ini hadir bersama-sama, Bapak Kades, Ibu Kades, Pak Sekdes dan seluruh jajaran pemerintah desa, Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini yang penuh dengan keceriaan ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka panen jagung yang kita melihat ya suasananya meskipun di sebalik sana itu bekas kebakaran. Bapak Kades, jadi kami apresiasi dulu lah Pak Kades dan seluruh jajarannya, terima kasih karena saya ingat beberapa bulan yang lalu ya kita sudah mendapatkan desa Topaya Utara ini sebagai desa percontohan juara 1 kampung tangguh. Kalau sudah tangguh ini berarti indikatornya luar biasa ini Pak Kades. Jadi kalau sudah tangguh mempertahankannya lebih sulit. Jadi saya yakin dengan kekompakan dan kebersamaan, karena saya tahu betul bagaimana budaya yang ada di Topaya Utara ini masyarakatnya kompak nih Pak Kapolres ini, gotong royongnya kuat, dan bagaimana ini bisa menjadi salah satu indikator dalam rangka mempertahankan terus bahwa desa Topaya Utara ini menjadi salah satu desa yang memang secara geografis memiliki potensi pertanian. Di potensi pertanian ini harus kita dorong terus, bagaimana ini bisa menjadi produktivitas, dan ke depan saya berharap bahwa program padat karya tunai ini memang harus dilakukan secara berkesinambungan. Jangan yang setelah programnya selesai, uangnya habis, tunggu anggaran lagi baru buat. Ini ya, maksud saya, bagaimana dari program yang ada sekarang ini, mungkin ada anggaran yang bisa untuk kembali menularkan kepada kelompok yang lain juga membuat hal yang sama, yang turun-temurun terus. Jadi tidak kita bergantung aja pada anggaran yang memang sifatnya bantuan, tapi bagaimana kita menularkan ini pada kelompok-kelompok tani yang lain, kita menularkan lagi. Jadi mungkin dari sisihkan keuntungan yang untuk ke depan ini bisa dimanfaatkan untuk kelompok-kelompok yang lain. Ini yang penting. Jadi selain program padat karya tunai di desa juga mulai tahun ini kita sudah ada membuat program untuk gerbang kampung itu. Jadi program gerbang kampung sudah mulai untuk di desa.
ini termasuk dalam rangka untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan infrastruktur maupun ekonomi masyarakat yang ada di setiap kampung. Kalau kemarin fokus kita anggaran itu di desa, ini kita lebih fokus ke bawah lagi. Ada anggaran yang memang kita letakkan di kampung. Ini akan dikelola bersama Kades, Lurah, ya, bersama RT dan RW dalam rangka program-program padat karya juga. Ya, misalnya kalau nunggu APBD, contoh yang rusak pos kamling, nunggu APBD itu 1 tahun, ya nunggu setahun, yang rusak tambah rusak, akhirnya nggak selesai. Itulah kenapa program ini kami buat dalam rangka untuk mempercepat proses penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada di setiap kampung. Terkait dengan potensi pertanian yang ada di Desa Topai Utara, ini banyak saya lihat, tidak hanya jagung. Kalau tak salah saya sebelah sana tuh ada semangka, ada nanas, macam-macam di sini. Jadi perlu kita dorong terus. Pak Hairul, ya tolong diperhatikan untuk kelompok tani di sini. Mungkin salah satu yang menjadi permasalahan petani di sini adalah bagaimana suplai untuk pupuknya. Ini harus kita dudukkan dan kita bicarakan secara bersama. Jadi termasuk saya ingin desa bersama dengan koperasi simpan pinjam di bawah binaan nanti BUMDes ini perlu diaktifkan. Kenapa? Tidak semua bantuan pemerintah bisa mengcover kepada semua kelompok tani. Jadi ada program yang nantinya ini kami minta tolong Pak Kades dan jajaran mendata kembali bahwa kita mulai APBDP ini ada program namanya bantuan subsidi bunga bank kepada para pelaku UKM, baik itu dari sektor pertaniannya, sektor perikanannya. Saya contoh misalnya petani, ini kan kendalanya kalau habis panen mau nandur lagi, Mas, modal entek, ya kan? Habis panen bingung mau nanam lagi. Nah, ini yang ke depan yang harus kita pikirkan. Ada namanya nanti kita bekerja sama dengan Bank Riau Kepri dan juga BPR Bintan. Petani nelayan bisa pinjam dana tanpa harus membayar bunganya, karena bunga banknya akan disubsidi, stimulus dari anggaran APBD. Insya Allah di APBD perubahan ini kita akan mensubsidi hampir 5 miliar untuk membayar bunga bank. Kalau 5 miliar berarti dana yang akan bergulir di bank itu hampir mencapai 50 miliar. Karena yang kita subsidi bunganya berarti 5%, 10% lah kita anggap. Kalau 10% dari 50 miliar kan 5 miliar. Berarti Pemda hanya menyiapkan 5 miliar, tapi proses peminjamannya tetap mekanisme bank kepada bank yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi misalnya pinjam dulu 30 juta nih untuk beli bibit, beli apa dan perlengkapan yang lainnya. Bapak Ibu tidak perlu membayarkan bunganya karena bunganya stimulus dari pemerintah Kabupaten Bintan dalam rangka untuk penanganan ekonomi nasional. Pada hari ini fokus pemerintah Kabupaten Bintan adalah bagaimana pemulihan ekonomi. Karena mau tidak mau seluruh sendi kehidupan pada saat ini, dampak Covid yang sudah setahun lebih ini sangat memberikan dampak dan pengaruh terhadap ekonomi warga. Inilah kenapa program ini menjadi andalan ke depan, agar kita juga bisa membantu para masyarakat kita yang pada hari ini yang dibutuhkan sebenarnya modal. Kalau modal tenaga sudah dari dulu ya Pak ya. Nah, yang sekarang diperlukan adalah bagaimana kehadiran pemerintah bisa memberikan subsidi bantuan modal usaha dan dapat dipertanggungjawabkan. Ingat bahwa sekecil apapun anggaran yang diberikan dan dibantu, ini harus dipertanggungjawabkan secara administrasi keuangan, sehingga ke depan yang sudah gantian sama yang dulu. Kalau semua sekaligus dibantu, duitnya nggak cukup. Ini penting ke depan, ini penting kehadiran pemerintah dalam rangka untuk memberikan bantuan. Selanjutnya, tentunya Kampung Tangguh ini yang sudah terbentuk, dan semakin baru-baru ini kita sudah meng-SK-kan juga ya untuk sampai 51 desa dan kelurahan. Bapak yang lalu Pak Roni sudah jumpa saya. Terima kasih Pak Kapolres. Ini adalah salah satu bentuk mediator dalam rangka untuk mengantisipasi pertama permasalahan-permasalahan yang ada di setiap kampung. Ya, contoh hari ini kita tidak hanya berhadapan dengan COVID, kita berhadapan dengan kebakaran hutan, kita berhadapan dengan kondisi ekonomi masyarakat, kita berhadapan juga dengan lapangan pekerjaan yang sudah semakin susah. Jadi komplikasi permasalahan yang ada di setiap kampung ini perlu mendapat penanganan secara bersama.
Kau yang sungguh selalu setia menemaniku sepi aku, menjaga lelaki ganti Pak ini Pak. membasuhku seterusnya. Isinya dilihat kan, walaupun jelek bungkusnya, tapi isinya boleh dilihat. Ini kalau sempat kena hujan, wes tambah gede, tambah padat. Ini Pak Bupati, insya Allah keberlanjutan. Dan ternyata cinta Untuk menambah ke bias nanti Pak. tulus mendekat jiwaku, dan ternyata cinta